penerapan hukum pemilu dan implementasinya. Ada pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Bawaslu sementara proses pemilihan presiden wakil presiden sudah selesai, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wakil bupati, serta untuk memilih DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten juga sudah selesai. Bahwa tanggapan atau pertanyaan masyarakat tersebut itu sudah benar, bahwa memang pemilu sudah selesai dan Bawaslu sudah melakukan pengawasan dan terlibat dalam penyelenggaraan sehingga menghasilkan pimpinan atau kepala daerah, anggota DPR, DPD, DPR provinsi dan pemerintah kota yang sesuai dengan pilihan masyarakat dan menghasilkan pemilu yang demokratis dan jurdil. Sekalipun ada persoalan sengketa hasil yang berproses di Mahkamah Konstitusi, itu adalah suatu hal yang berbeda dari pemilu yang dimasukkan setelah selesai tadi. Bahwa Undang-Undang 7/2017 di pasal 9 memang memberikan syarat atau mensyaratkan Bawaslu tentang tugas dan kewenangan, yaitu salah satunya adalah menyimpan, mengelola arsip hasil-hasil pengawasan. Hal ini dimaknai bahwa tugas Bawaslu tidak saja melakukan pengawasan, tapi ada kewajiban bagaimana hasil dan data tadi setelah selesai ditransformasikan, disampaikan ke publik sebagai bagian dari tanggung jawab Bawaslu secara periodik untuk diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Oleh karenanya, secara prinsip Bawaslu tidak hanya memiliki peran dan fungsi serta kewenangan dalam pengawasan dan menegakkan pemilu yang demokratis, namun Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk menyajikan data-data hasil pemilihan umum dan pemilihan sebagai bagian pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik. Ini dilakukan secara digital sesuai dengan perkembangan di era globalisasi dan teknologi. Maka Bawaslu melalui program literasi data yang bekerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi dalam kerangka bagaimana Bawaslu membangun kepercayaan publik dan memberikan hasil-hasil kepada publik dan diketahui oleh publik dan digunakan juga oleh publik untuk secara khusus barangkali kalangan mahasiswa, akademisi yang sedang menyelesaikan skripsi, disertasinya, dan mungkin berkaitan juga dengan tesis yang dibutuhkan berkaitan dengan data-data yang memiliki validasi dan kepastian. Nah, menarik bahwa anggota Bawaslu Republik Indonesia, yaitu Dr. Wadi SPD MM, ini telah memberikan kontribusi besar bagi kepentingan publik dan akademi secara bersamaan. Beliau meluncurkan buku, itu yang pertama, Dinamika Pengawasan Pemilu, Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan. Yang kedua adalah pertarungan kepentingan interaksi antar aktor dalam pengawasan pemilu. Kalaupun kita ingin dalami sedikit kedua buku ini, tentang bagaimana dinamika pengawasan pemilu menuai hambatan dan kendala. Karena dalam proses pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan cukup panjang. Ini karena adanya tarik-menarik kepentingan antar peserta pemilu. Kalaupun kita lihat lebih dalam bagaimana pertarungan kepentingan antar peserta pemilu dengan benturan interaksi pengawasan pemilu, karena tahapan di dalam pengawasan, tahapan di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dengan tekanan publik agar pemilu berlangsung secara jujur, secara adil, di tengah-tengah maraknya isu-isu politik uang.
penulis dalam hal ini Dr. Fuadi SPDMM yang juga sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia menggambarkan hal ini secara terbuka, secara lugas, secara tegas, dan keberanian beliau mengungkap dan menulisnya dalam buku yang tadi saya sebutkan. Karena kenapa beliau menyusun? Karena beliau sebagai pelaku, secara empiris, apa yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan secara penelitian dan secara akademis. Karena beliau menyelesaikan studi S3 doktoral sesuai dengan bidang ilmuannya. Nah, oleh karenanya, dalam tulisan ini, batu uji antara penulisan buku dan program literasi data yang dihasilkan oleh pemilu adalah bahwa literasi data pengawasan pemilu menjadi bukti bagaimana Bawaslu dalam pengawasan demokrasi bukan hanya tugas kelembagaan semata, melainkan kolaborasi sinergi antara negara, kampus, dan generasi muda yang peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia. Sekira demikian. Terima kasih.